Wait, heboh tunjangan fantastis DPRD Jabar. Oh, ini DPRD. Oke. Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat mendapatkan gaji dan tunjangan yang fantastis, yakni mencapai 2,8 miliar rupiah per bulan. Wih, benar. Ya, hai. Welcome back to my channel dan selamat datang bertemu dengan channel gue. Bentar nih, salam ngetes, sehat-sehat cuy. Bentar, kemarin ini kan gue pernah menonton di mana KDM melakukan evaluasi terhadap tunjangan-tunjangan yang didapatkan. Dan dia sudah menghapus beberapa yang memang dibuat tunjangannya untuk beliau, untuk gubernur, jatahnya gubernur. Dan itu bukan KDM yang meminta, karena memang sudah seperti itu. Ada anggaran-anggaran yang memang khusus untuk gubernur dari turun-temurun. Tapi menariknya kemarin KDM kan sudah menghilangkan beberapa, dia tidak ambil loh gaji tunjangan. Ini apalagi nih? Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat mendapatkan gaji dan tunjangan yang fantastis. Oke, wajar. Dan itu kan yang penting bukan KDM yang minta ya. Ya ini mencapai 2,8 miliar per bulan. Wah keren, bagus. Atau lebih dari 33 miliar per tahun. Bagus. Biar lebih banyak lagi gerakannya KDM. Cuman masalahnya ini apakah benar atau tidak. Ini TV One nih. Kalian masih ada yang nonton TV One? Masih ada yang nonton TV One gak sih? Debat-debat gitu. Gue tidak melarang dan tidak menyarankan. Kalau gue sih gak sih. Pusing kadang-kadang kalau kita nonton para politikus itu. Lagi ngacara debat-debat itu. Sakit kepala. Atau lebih dari 33 miliar per tahun. Hari ini banyak yang membicarakan tentang penghasilan Gubernur Jawa Barat. Langsung dijawab sih ya, dengikan. Dengerin. Tapi gini, menariknya adalah KDM ini makin tersohor ya, makin terlihat, makin nyala dia orang ini. Dan pastinya akan ada orang-orang yang berusaha juga untuk menjegal karena terkait dengan kekuasaan. Dan kita tahu KDM ini termasuk orang yang menurut gue juga tidak haus kekuasaan. Dia begitu dapat ya sudah dia akan jalani sebaik-baiknya. Tapi di luar sana kan ada yang ingin mendapatkan jabatan untuk berkuasa dan melakukan hal-hal yang menurut gue takutnya merugikan gitu kan masyarakat ya. Tapi pastinya akan banyak yang berusaha menjegal dan akan ada berita-berita yang kurang sedap untuk KDM. KDM pasti dicari terus lemahnya di mana, salah sedikit akan dibesarkan, apalagi salahnya besar itu makin gede. Jadi gue sih berharap para KDM lovers ini juga bisa mampu memberikan kritikan bagi yang ada orang-orang terdekat yang bisa mengakses KDM. Kalau memang ada hal-hal yang sekiranya bisa membahayakan Bapak Aing, tolong diingatkan. Karena menurut gua KDM ini harus dijaga, bukan hanya didoakan tapi juga perlu diingatkan. Yang penting ada dasarnya mengingatkannya. Memang ada hal-hal yang sekiranya kurang pantas atau apa, karena di luar sana itu banyak sekali yang sudah ngintip nih, mau nyerang gitu kan. Lagi mantau terus di mana kesalahannya KDM. Semangat KDM lovers. Gue gak tahu sebutannya apa ya. Para pencintanya KDM. Ayo Bapak Aing jelaskan. Tunjangannya mencapai 33 miliar. Saya tegaskan ya bahwa saya sejak awal terbuka menyampaikan satu gaji gubernur dan tunjangannya itu sebesar 8,1 juta dalam setiap bulan. Benar. 8,1 juta dalam setiap bulan. Kemarin ada nih ya. Oke, itu 8,1 terkait dengan gaji. Oke, diulangi lagi nih dia. Setelah itu saya mendapat fasilitas baju dinas. Saya tidak mengambilnya dan mencoretnya anggaran tersebut. Ini ada jejak digitalnya juga ya, dan kita teman-teman juga bisa mengontrol. Jangan sampai bapaknya ngambil nih bajunya. Tapi enggak mungkin sih ya. Tapi ini tetap kita ngingetin, takutnya ada yang dia tidak minta baju tapi tiba-tiba ada yang membuatkan baju. Seolah ini KDM yang meminta. Ini jadi masalah lagi nantinya. Oke, ini benar nih dua nih udah. Jadi baju dinas Gubernur Jawa Barat itu tidak ada. Okay. Bajunya beli sendiri karena saya bukan yatim piatu. Sapits, anjay. Langsung diulti. Saya bukan yatim piatu, nggak perlu baju. Tapi apakah cuma KDM yang melakukan ini? Gitu? Kalau ada yang di luar sana, salut. Dan mudah-mudahan bisa juga ditiru oleh gubernur-gubernur lain. Ya, gubernur
gubernur-gubernur yang lain, gitu kan? Baju berapa sih? Gue rasa para gubernur kan sudah ada ya pendapatannya, gitu, punya uang juga, bikin sendiri aja kayak KDM deh, dan kasih buat ke rakyat, itu kayaknya akan lebih mengharumkan nama kalian. Jadi sesuatu hal yang baik, yang bagus, nggak ada salahnya untuk diambil. Baik itu dari pendahulu-pendahulu, gubernur-gubernur yang lain, dari Jakarta, ada Pak Anies, ada Pak Jokowi, ada Ahok, ada siapa. Pokoknya semuanya lah, seluruh Indonesia gitu. Jadi bisa diambil yang bagus-bagusnya. Kenapa tidak gitu kan? Sesuatu hal yang baik yang pernah dilakukan oleh pendahulu, ambil, dikerjakan. Dan sekarang yang dilakukan KDM yang bagus, juga para gubernur lain gue rasa nggak apa-apa juga. Jangan juga kita ejek, karena itu kan demi rakyatnya, demi rakyat di daerahnya gitu. Jadi para pemimpin daerah juga bisa ngambil gebrakan-gebrakan yang bisa ditiru dari KDM, nggak ada masalah, dan kita harus support tuh. Kalau memang seperti itu, harapannya nanti para pemimpin daerah semuanya modelnya kayak KDM, kan kita juga yang bahagia gitu kan ngelihatnya. Indonesia makin jaya. Kemudian mobil dinas, saya tidak mengambilnya. Gaji, gue takut lupa ya, gaji, baju, mobil dinas. Kemudian yang berikutnya ada lagi, yaitu anggaran perjalanan dinas. Sebelum saya menjabat, gubernur yang terdahulu anggaran dinasnya per tahun 1,5 miliar. Ya. Kemudian setelah saya menjabat, saya turunkan menjadi 750 juta. Dan sekarang di perubahan APBD tahun 2025, anggaran perjalanan dinasnya diturunkan lagi 100 juta. Tuh, banyak sekali tunjangan-tunjangan yang merupakan haknya. Ini hak loh cuy, ini hak. Dan ini juga digunakan oleh para gubernur-gubernur sebelumnya. Tapi beliau memilih untuk tidak karena merasa dirinya masih mampu. Ya kan? Dirinya masih mampu untuk membiayai perjalanan dinasnya yang mengunjungi masyarakat. Dia masih mampu beli baju sendiri. Dia masih mampu jalan kemana-mana dengan menggunakan kendaraan pribadinya karena dia masih punya. Maka dia tidak ambil. Dia tidak ngambil gajinya, mungkin karena dia punya beberapa usaha. Setahu gue dia punya peternakan juga ya kalau nggak salah ya. Sawah udah pasti. Orang daerah tuh biasanya ada punya sawah kan gitu. Belum dari YouTube. Jadi masih mampu untuk makan hidup jombloan. Bentar gak ada yang makan hidup seorang jombloan kan murah cuy. Dan dia termasuk orang yang sederhana menurut gue. Jadi dalam setahun saya menggunakan anggaran perjalanan dinas itu 100 juta dan sekarang baru habis 74 juta. Jadi sisanya mungkin untuk bulan September, Oktober, November, dan Desember. Ini udah dijelaskan pada saat video yang gue reaksi sebelumnya ya, dan kalian bisa lihat juga di channel yang ada, mungkin ada ya. Nah selanjutnya lagi, ada apa lagi? Ada yang disebut dengan biaya operasional yang ini biaya operasional, bagi ada 5 ya. Diatur dengan peraturan pemerintah, yaitu besarannya 0,15% dari realisasi pendapatan asli daerah. Nah, diperkirakan APBD Provinsi Jawa Barat 15% realisasi pendapatan asli daerah itu sekitar 28 miliar. Dari 28 miliar itu dibagi 2, gubernur dan wakil gubernur. Oh, mungkin ini yang dibicarakan. Ini kembali transparan. Dan kembali lagi, anggaran operasional ini bukan KDM dong yang meminta kan? Memang ada dan diatur ya. Tadi ada peraturannya. Gubernur 75%, wakil gubernur 25%. Maka jatuhnya yang saya peroleh adalah 21 miliar 600 juta rupiah per tahun. Dan salah, tadi 33 miliar per tahun. Ini 21 miliar per tahun. Oke. Kemudian anggaran itu digunakan untuk apa? Anggaran itu saya gunakan semuanya untuk belanja kepentingan rakyat. Jadi kita udah tahu ya, ada beberapa kegiatan dia yang menolong dengan jumlah fantastis. Kadang-kadang kan dia kayak ngebangun perumahan, sekali bangun bisa 4, bisa banyak. Waktu itu ada yang kayak, kalau nggak salah gue sempat ada lihat video yang ada korban banjir, terus ditanya mau nggak pindah, gitu. Nanti dibuatkan rumahnya, tapi bentuk rumahnya sama semua. Gue pernah lihat itu. Cuma gue kehilangan jejak lagi karena banyak sekali video-video tentang KDM, dan gue agak, sebenarnya sejujurnya gue agak kesulitan nih. Apalagi teman-teman yang request cuma bilang, bang reaksi KDM sama si A gitu. Aduh yang mana nih? Nyarinya susah. Jadi kalau bisa yang request kasih linknya ya. Kalau enggak judul yang sama persis dengan videonya KDM. Jadi gue bisa nyarinya bisa tepat. Oh video ini yang dimaksud gitu loh. Karena ada video-video KDM, belum lagi video KDM tuh ada yang
part-part bersambung gitu kan. Jadi yang awalnya yang mana gue nggak tahu nih. Urutan pertama nggak tahu, yang kedua mana, yang ketiga mana gitu. Jadi kalau bisa punten aja itu guys. Tolong kasih gue judul yang tepat. Nih urutan pertama, nih kedua, nih ketiga. Jadi gue nontonnya enak tuh. 1, ada orang sakit di rumah sakit, saya bayarin. Ada orang sakit tidak punya biaya operasional selama keluarganya sakit di rumah sakit, biaya angkutannya saya bayarin. Ada sekolah-sekolah yang perlu tambahan untuk ngecat, saya beri. Kemudian ada orang yang rumahnya roboh, saya kasih. Nah, jadi jelas ya, penggunaannya memang untuk orang. Nah, kita sudah lihat juga ya, bagaimana uang itu keluar ya, sebagian dari dana pribadi, sebagian dari dana operasional, ya memang ada uangnya loh. Ada uang operasional, kalau nggak dipakai buat apa? Dan itu memang uang operasionalnya, seperti tadi dijelaskan oleh Pak Deddy, itu sudah ada ketentuan dan ada peraturan yang ditetapkan. Memang dapatnya sekian. Bahkan sampai rincian pembagiannya seperti apa, itu sudah diatur sama pemerintah. Jadi, kalian mungkin melihat ini uang untuk apa? Kalau gue pakai sendiri juga nggak akan habis. Untuk apa coba 21 miliar gitu kan? Untuk apa? Ya lebih baik untuk masyarakat. Jadi masyarakat bisa merasakan. Ketimbang dia pakai sendiri foya-foya mungkin, dibelikan mobil biar naik mobil Alphard tiap hari gitu. Motornya harus moge nanti kan. Aduh. Ya, dan lagi gue seyakin-yakinnya sih pengeluaran tersebut pasti ada pembukuannya. Yakin gue. Yakin. KDM orang pintar dan pasti dia akan berhati-hati terkait dengan pengeluaran ini. Karena pastinya pengeluaran itu skala di perusahaan aja ada namanya audit ya. Ada, misalnya kalau di perusahaan itu ada petty cash ya, ada kas kecil, ada kas besar. Pengeluaran kas-kas itu, 500 perak aja itu nanti ada auditnya. Ini itu apa, kemana, tujuannya apa gitu kan. Reasonnya apa, justifikasinya apa nih. Jadi jelas, dan untuk sekelas gubernur pasti ada yang mencatat, walaupun bukan KDM sendiri, tapi pasti ajudannya, asprinya, dia pasti akan mencatat pengeluaran yang diberikan kepada masyarakat yang jumlahnya mungkin juga besar, dan juga KDM juga sudah memberikan instruksi masukkan ke dana operasional ini ya misalkan, atau ini biar saya saja, ini uang saya aja, pasti ada, dan gue yakin itu. Tapi kembali lagi, namanya hantaman-hantaman informasi seperti ini pasti akan banyak cuy. Jadi buat teman-teman kalau dengar berita itu, tenang dulu, 1-2 hari tunggu dulu. Pasti nanti ada jawabannya. Seperti ini kan. Ini kemarin rame TV One. Aduh, TV One. Boy ya, coba bikin acara yang bisa menyenangkan masyarakat gitu. Ada jalan-jalan desa yang jelek, saya bantu. Ada jembatan gantung yang roboh, saya bangunkan. Dan berbagai kegiatan sosial lainnya yang dalam setiap waktu saya lakukan. Dan setiap hari juga ada antrian orang yang antri ke Lembur Pakuan. Nah, biaya operasional ini semuanya diperuntukkan untuk kepentingan masyarakat. Tidak saya mengambilnya untuk kepentingan pribadi saya. Nah, selanjutnya, apakah Kang Deddy bersedia biaya operasionalnya dihapus? Saya nyatakan saya bersedia. Respect, aing ditantang sih. Bersedia. Inilah orang yang memang tidak takut. Makanya untuk KDM sih, apa ya, langkahnya tuh sebenarnya beliau ini langkahnya ringan ya. Karena beliaunya bersih dan berhati-hati. Dan juga segala tindakannya itu sepertinya memang udah matang banget. Walaupun terkesan dadakan ya, beberapa permasalahan itu bisa selesai dengan udah gitu kan. Langsung di lapangan, langsung di trotoar, langsung jongkok, langsung di tepi jalan. Semua masalah bisa selesai. Tapi dia pintar. Dan ini, kalau mau dihapus, silakan. Padahal dana-dana itu termasuk tadi, mulai gaji, baju, mobil, perjalanan dinas, itu semuanya haknya dia. Bahkan sampai operasional ini haknya dia. Diatur. Tadi Pak Kadim menyampaikan, diatur. Bahkan pembagiannya diatur. 0,15% ya. Dibagi antara dia dan gubernurnya.
bagi 2. Itu pun kalau mau dipotong juga, ya silakan. Ada yang lain bisa begini? Nah, gue tanya itu. Simple aja. Dari sekian banyak gubernur, kenapa gubernur aing sih ya teh? Kenapa hanya gubernur? Yang lain anggaran dinasnya coba dibacain dong, jadi penasaran gue. Pengen juga dong diomongin yang lain tuh, gimana ceritanya? Gila, diserang terus. Hanya gubernur Jawa Barat yang di ini kan. Segitu sudah membantu rakyat, tapi masih dicari celah bagaimana menggoyang orang ini. All in guys, rapatkan barisan. Biaya operasional saya dihapus. Tetapi yang menjadi masalah kalau biaya operasional dihapus, maka nanti masyarakat atau berbagai kalangan yang menemui gubernur, yang meminta bantuan kepada gubernur karena berbagai peristiwa yang dialaminya secara mendadak dan belum teranggarkan di APBD-nya, nanti akan mengalami hambatan. Karena apa? Daya operasional saya mengalami penurunan untuk membantu warga. Hambatannya, coba perhatikan pemilihan kata-katanya beliau. Hambatan, dia tidak bilang, ini kalau tunjangan ini hilang, ya udah, rakyat, saya tidak bisa berbuat apa-apa. Nggak gitu dia. Dia tetap memberikan kesejukan dalam penyampaiannya. Dia tidak bilang, wah ini anggaran hilang, berarti saya nggak bisa berbuat apa-apa. Jadi rakyat kalau ketemu saya, sudah ya, saya nggak bisa bantu banyak. Enggak. Beliau masih berpikiran positif dan beliau masih melihat mungkin ada langkah-langkah lain yang bisa dilakukan untuk membantu rakyatnya. Terlepas anggarannya semuanya dihilangkan. Gubernur yang tidak digaji, gubernur yang tidak dikasih mobil, gubernur yang tidak mendapatkan baju, gubernur yang jalan-jalan kemananya cuma 100 juta dalam setahun, itu doang berarti dia dapat ya. Dan dana operasional pun hilang, berarti dia cuma dapat 100 juta setahun. Jadi 100 juta dibagi 12, ya udah itu. Seberapa ya? Itu doang yang dia dapatkan dari menjabat seorang gubernur. Berani yang lain. Ini udah transparan ya. Menurut gue ini udah sangat-sangat transparan. Dari sekian miliar itu dia sampaikan apa adanya. Yang lain penggunaan operasionalnya buat apa ya? Itu jadi sekarang jadi pertanyaan itu ya. Yang lain-lain pemimpin-pemimpin daerah lain anggarannya yang pasti tidak sama karena berdasarkan pemasukan APBD ya masing-masing daerah ya. Kalau Jawa Barat kan sekian ya tadi ya. Nah yang lain berapa nih? Jakarta misalkan yang besar-besar ya. Mana lagi? Surabaya mungkin. Waduh, Jawa Timur maksudnya, sorry. Jakarta, Jawa Timur. Itu gimana tuh? Jawa Tengah, ini besar-besar juga tuh pasti. Berani gak dihilangkan? Gokse. All in cuy. Lu mah gila kalau nggak all in terhadap orang yang satu ini. Orang yang nggak takut sama sekali. Hiji game mau. Nanti saya hanya mengandalkan biaya dari YouTube saja. Dan itu akan merugikan banyak pihak. Nanti banyak orang yang tidak tertolong nyawanya karena tidak punya biaya untuk pergi ke rumah sakit. Banyak rumah roboh yang tidak bisa saya bantu dengan cepat. Ketika bencana alam saya tidak bisa dengan cepat memobilisasi kekuatan material untuk menolong banyak orang. Nanti banyak anak-anak yatim yang biaya operasional pergi ke sekolahnya tidak bisa terbantu. Nah, ini saja beratnya. Tetapi secara personality saya nggak ada masalah apapun. Kalau memang itu sebuah keharusan, harus dihapuskan. Nah, tetapi yang akan dirugikan bukan saya dan keluarga. Yang akan dirugikan adalah masyarakat yang semestinya mendapat bantuan nanti akan mengalami hambatan. Karena apa? Karena berbagai kegiatan yang terjadi di masyarakat apabila tidak teranggarkan sebelumnya di APBD tidak bisa dibantu. Anjay. Kelas ya, kelas. Permasalahan sedemikian besar hanya berapa menit tadi dia ngomong? Ya udah. Aduh. Tapi menurut gue cerdas ya. Maksud gue gini ya. Secara tidak langsung, menurut gue satu memang jiwanya dia yang sederhana, yang tidak terlalu doyan duit ya. Jadi dia mungkin melihat, wah gubernur biaya operasionalnya besar nih. Buat rakyat gue nih. Untuk menyenangkan orang.
Satu sisi apa yang dia dapatkan adalah loyalis. Dan masyarakat pun senang. Apalagi masyarakat pembayar pajak kan, ya pajaknya balik lagi ke mereka gitu kan. Balik ke mereka yang membutuhkan. Kita yang tidak membutuhkan, ya sudah, biarkan loh, gitu kan. Kasih buat yang membutuhkan. Bahkan kita yang mampu harusnya ikut nyumbang gitu kan. Dan gue selalu bilang bahwa cara simpel ya ikut nyumbang kegiatan akademi ya nonton YouTube-nya itu paling simpel banget ya, yang bisa kalian lakukan dari rumah. Nonton videonya KDM, channel-channelnya KDM yang Lembur Pakua, KDM Official. Itu secara gak langsung udah ikut membantu gubernur mana? Aduh. Gue termasuk salah satu orang yang saat ini selalu percaya. Maksudnya apapun masalahnya KDM bisa menyelesaikan. Cuman buat kita mungkin ngedek-dek ya. Gue tadi sempat deg-deg, apa nih jawabannya ya? Melihat berita gini, tadi KDM akan ngomong apa nih sampai selesai nih? Ternyata jawaban-jawabannya luar biasa, dan itu menurut gue sih nampar sih cuy. Nampar sih. Lu bayangin, gaji enggak, baju dia enggak mau, mobil enggak perlu, perjalanan dinas paling ya tadi dari 1,5 dia cuma ngambil 100 juta. Berapa persen tuh? Itu aja udah luar biasa banget tuh menurut gua. Dari 4 ini tambah lagi tunjangan operasional, kalaupun tidak diberikan ya sudah. Tapi satu sisi dia tidak juga melemahkan dan membuat pendukungnya, masyarakatnya gaduh. Dia hanya menjawab mungkin akan ada hambatan. Hambatan berarti kan belum tentu hilang semuanya. Tetap ada yang mungkin bisa dibantu, cuma mungkin tidak maksimal. Ya kan duitnya dari mana juga ya. Kalian tahu sendiri, KDM paling mengandalkan YouTube. Usahanya dia mungkin gitu kan. Karena dulu belum jadi gubernur aja dia udah sering bantu. Yang tidak memiliki tunjangan operasional aja sudah bergerak ke sana kemari kan. Iya kan? Nah sekarang dia punya uang nih dari pemerintah, daripada dihambur-hamburkan gak jelas penggunaannya untuk acara dengan para sejawatnya, nongkrong, ngopi dengan pejabat lain, ngafe, ngeresto, dia mendingan makan lotek, nongkrong, duitnya dikasih penjajah lotek tadi, gado-gado, somai, apa kayak. Walau tidak sih guys, senang gue nonton ini. Ya, sampai ketemu di video yang lainnya. Gue mau nonton yang lain. Gue sebenarnya hari ini adalah mau bikin banyak video tentang Kuwu Edan. Jadi jangan kemana. And that's it. It's a wrap. Bungkus.